Awalnya, ini hanyalah kisah tentang seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup setelah lulus sekolah. Namun, sebuah terminal yang penuh persaingan, kekuasaan, dan aturan jalanan perlahan menyeretnya ke dalam dunia yang jauh lebih gelap. Dunia yang membuat seseorang harus memilih antara tunduk, melawan, atau menghilang tanpa jejak. Kejadian ini dialami oleh anak SMK di Kabupaten Banyumas yang baru saja lulus SMK pada tahun 2001 yang bernama Andi. Seorang anak nakal yang memang suka berkelahi dan tawuran. Ia sering dimarahi guru dan membuat onar di sekolah. Namun, kisahnya justru dimulai saat ia baru saja lulus SMK. Setelah lulus, Andi bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bulu Pitu, Purwokerto. Pada awal bekerja, Andi tidak tahu bahwa di sana ada beberapa kelompok preman yang menguasai wilayah-wilayah tertentu di Terminal Bulu Pitu. Sehingga saat hari pertama Andi kerja, Andi dimintai uang keamanan. Tentu Andi menolak dan terjadilah perkelahian yang berakhir dengan kekalahan Andi oleh 5 preman tadi. Besoknya Andi pindah lokasi dan kembali dikeroyok oleh kelompok preman yang berbeda. Karena terminal tersebut dikuasai oleh 3 kelompok preman yang masing-masing memiliki wilayahnya sendiri-sendiri, sehingga siapapun yang berjualan di wilayah mereka harus setor uang keamanan. Ketiga kelompok preman itu memiliki nama alias julukan masing-masing, ya. Yang pertama adalah Naga Perak, yang kedua Serigala Hitam, dan yang ketiga adalah Kapak Merah. Kini Andi terpaksa harus membayar uang keamanan pada mereka, tergantung di wilayah mana ia berjualan asongan. 3 tahun berjalan, Andi lalui tanpa bisa melawan, alias pasrah. Namun tiba-tiba ada kabar bahwa ketua dari Naga Perak terkena penyakit kanker. Mengetahui itu, Andi langsung mencoba ikut menjadi anggota Naga Perak. Ketua Naga Perak yang bernama Yanto itu pun setuju setelah mengetesnya langsung dengan menyuruh 3 anak buahnya untuk berkelahi dengan Andi, dan Andi berhasil menang. Beberapa bulan berlalu. Dengan kesetiaan dan prestasinya, Andi naik jabatan jadi kaki tangan Bos Yanto. Kini ada 3 kaki tangan Bos Yanto, yaitu Andi, Bram, dan Muji. Setahun kemudian, Bos Yanto meninggal akibat penyakit kanker yang sudah lama dideritanya. Seminggu setelah kematian Bos Yanto, Naga Perak mengadakan rapat besar untuk menentukan siapa bos selanjutnya. Bram dan Muji memutuskan untuk voting suara, tapi Andi mengusulkan untuk adu kekuatan. Alasannya, dunia preman tidak mengenal demokrasi, tapi hukum rimba, apalagi pengikut Andi yang paling sedikit. Jelas, Andi kalah bila menggunakan sistem voting. Namun, ternyata usulan Andi banyak disetujui oleh para anggota. Tetapi, Bram dan Muji tidak setuju. Maka, rapat kali ini menemui jalan buntu. Namun, 5 hari kemudian, Andi mendatangi Muji yang sedang bersama 2 orang pengikut setianya. Andi yang datang sendirian dan mengajak duel Muji. Tapi Muji yang pecundang itu menolak dan menyuruh 2 anak buahnya menghajar Andi. Perkelahian pun dimulai dan hasilnya sudah jelas. Andi yang menang. Dengan sedikit berdarah, Andi langsung menghajar Muji dan terjadilah perkelahian yang sengit. Beberapa menit kemudian, Andi pun menang. Saat Andi akan membunuh Muji, si Muji ini meminta ampun. Andi pun bilang untuk pulang telanjang kalau mau selamat. Tanpa pikir panjang, Muji langsung melepas semua pakaian dan lari.
Tapi ternyata sudah ada Dikin yang menghadang Muji dan menusuknya dengan pisau hingga Muji tewas. Dikin ini adalah bawahan setia Andi dan dua anak buah Muji pun dibunuh agar tidak ada saksi. Setelah pemakaman Muji, besoknya langsung diadakan perkumpulan darurat. Mereka curiga ada sabotase dari kelompok Kapak Merah atau Serigala Hitam yang mencoba untuk menguasai wilayah Naga Perak. Dengan alasan itu pula, Andi mengusulkan bahwa bos selanjutnya harus orang terkuat agar bisa melawan kelompok preman yang lain, dan Bram pun dengan terpaksa setuju karena teriakan para anggota preman yang sepakat dengan usulan Andi. Di saat itulah Andi dan Bram berduel dan disaksikan oleh seluruh preman Naga Perak. Dengan pertarungan yang hampir seimbang dan sudah saling bercucuran darah, akhirnya Bram pun memenangkan pertarungan dan Andi pun mengucap sumpah setia pada Bram sebagai bawahannya. Andi diangkat jadi kaki tangan Bram dan Dikin setelah mengalahkan Marco alias bawahan setia Bram, kini juga diangkat jadi kaki tangan Bram. Kini kaki tangan Bram ada 3, yaitu Marco, Andi, dan Dikin. Ternyata Bram memiliki ambisi yang sama dengan Andi, yaitu menyatukan seluruh preman di terminal dalam satu kekuatan besar di bawah nama Naga Perak. Dan kebetulan juga Naga Perak itu yang paling kuat di antara kelompok preman yang lainnya. Sebulan kemudian, setelah menyusun rencana, mereka mendatangi markas Kapak Merah dan menghabisi seluruh anggota Kapak Merah. Ya walaupun sih tidak berhasil ya, karena 50% dari anggota Kapak Merah ini berhasil kabur. Sisa anggota Kapak Merah yang kabur bergabung dengan Serigala Hitam untuk balas dendam dengan Naga Perak. Ketua Serigala Hitam yaitu Johnny pun paham bahwa cepat atau lambat mereka akan diserang. Makanya sebelum itu terjadi, Serigala Hitam beserta sisa anggota Kapak Merah menyerang markas Naga Perak. Terjadilah pertarungan yang hebat di sana. Bram dan Johnny pun berduel dan akhirnya Bram kalah dan terbunuh. Saat Johnny terluka parah, Andi datang menyerang Johnny dan membunuhnya. Kemenangan pun diraih oleh Naga Perak. Kini Naga Perak berhasil menguasai seluruh terminal Bulu Pitu dengan Andi sebagai bos besarnya.